Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Di tangan saya ada buku Tadabbur Al-Fatihah. Ini ditulis oleh Tuan Guru Suparman Fajar, LC.M.Ag. Ini beliau ini guru tahsin saya, guru ngaji saya. Dan ini juga ada kata pengantar dari Dr. Haikal Hasan. Dan buku ini saya rasa harus dibaca oleh setiap orang Islam. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat, maka kita wajib mentadabburi Al-Fatihah dan mempelajari tentang makna yang terkandung dalam Al-Fatihah. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk dimiliki. Silahkan di-order sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali, atas semua nikmat yang paling utama dan nikmat Islam dan iman yang tentunya kita rasakan sampai saat ini sehingga kita masih istiqamah di jalan Allah dan masih istiqamah untuk ikuti kajian Majelis Keluarga Indonesia. Dan inilah sebuah kesyukuran yang harus kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh, karena adalah mudah-mudahan dengan syukur yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan salawat dan salam tentunya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang di bulan ini di Rabiul Awal, menurut para ulama ini adalah bulannya lahirnya Rasulullah SAW. Dan walaupun banyak ulama berbeda pendapat di tanggal ya, Ibnu Hazm misalkan mengatakan di tanggal 9 Rabiul Awal, tapi juga ada banyak ulama yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini banyak dipegang ya di kalangan kita di Indonesia ini, yang sehingga di antara kita umat Islam ada yang memperingatinya di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Dan juga ada yang mengatakan di Rasulullah lahir di bulan Ramadan, dan ini tentu tidak perlu kita persoalkan tentang masalah ini. Yang penting bagaimana kita semuanya untuk tegak lurus gitu ya, untuk tetap istiqamah dalam jalan-jalan sunnah dari Nabi kita SAW. Karena salah satu bukti kita kecintaan terhadap Rasulullah adalah kita senantiasa menghidupkan sunnahnya, senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu adalah yang paling utama. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kajian pagi ini insya Allah kita kembali mengupas apa yang sudah kita bahas di Senin kemarin ya, di bersama Bapak Haikal, dan tema tentang apapun situasinya dia adalah kekasihmu. Tentu ini sebuah ungkapan yang mempertegas bahwa hubungan suami istri memang harus dipandu oleh syariat. Ini paling utama sebenarnya. Karena panduan syariat inilah yang akan mengekalkan sebuah hubungan suami istri atau rumah tangga dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada pijakan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu begitu banyak orang-orang yang akhirnya tidak tahan dengan godaan setan ya. Karena memang salah satu tujuan iblis, laknatullah, dan beserta pasukannya adalah membuat sebuah rumah tangga cerai-berai, membuat sebuah hubungan rumah tangga hancur gitu ya, dengan berbagai macam cara. Salah satunya barangkali yang digoda lah ibu-ibu dan juga para suami. Semuanya tidak ada yang terbebas dari godaan setan, semuanya. Bahkan orang berilmu pun tentu akan digoda dengan setan yang mungkin yang lebih ilmunya juga lebih tinggi ya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah,
wajib kita untuk memperkuat iman dan Islam ini. Kemudian kita mengetahui bagaimana tipu daya setan dalam rumah tangga ini penting ya, karena itulah yang senantiasa kita pahami bagaimana trik-trik atau tipu daya setan dalam menghancurkan sebuah rumah tangga. Karena itulah Bapak Haikal selalu menasihati kita di pagi ini, salah satunya tema tentang apapun situasinya itu adalah kekasihmu, bahwa seorang perempuan, seorang istri memang ketaatan terhadap suami menjadi eh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya nge-share ada 2 hadis ya, di hari Senin dan di hari Selasa ini, tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang ketaatan terhadap suami menjadi salah satu pintu masuk surga gitu ya. Dan ini Allah mudahkan para wanita, para istri ini, kata Nabi SAW, dia sholat, puasa, dan kemudian menjaga kehormatannya, dan taat kepada suami cukuplah baginya surga gitu ya. Sehingga dikatakan padanya, masuklah kepada surga dari pintu manapun kau mau gitu. Ini sebuah keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita ya. Dan Dari tidak seperti itu ya Sadia. sampai kan dari mana pintu mau itu kan apa namanya privilege yang luar biasa, itu super VIP itu. Masya Allah. Iya. Super VIP itu, Zat. Sebab apa namanya? Bahkan melebihi orang yang berpuasa terus-menerus, Babu Royan gitu kan. Iya. Atau orang yang apa namanya? Orang yang wafat di medan juang, Babul Jihad gitu kan. Ini di atas itu semua adalah seorang istri yang menurut apa kata suaminya. Keren banget itu. Silakan masuk dari pintu manapun, bayangin aja itu. Iya. Baik, ini di hari ini kan banyak beberapa pertanyaan yang kemarin tidak sempat ditanyakan ya, karena waktunya sudah terbatas. Kemudian dan insya Allah ini akan kembali mengangkat diskusi tentang bagaimana seorang istri itu bisa taat kepada suaminya. Dan kemarin ada satu pertanyaan, Beh, yang disampaikan oleh jamaah ya. Saya mau ngasih sedikit pengantar sebelum ke situ, boleh ya? Boleh, Begini. silakan, Beh. Eh, salah satu hikmah tentang sering kan kita bilang kita mau memasuki gitu ya nakoda mahligai perkawinan ya, mengarungi apa namanya samudra gitu ya, dan seterusnya dengan kalimat-kalimat seperti itu yang sejenis. Maknanya kan itu ya tidak boleh ada 2 nakoda gitu kan. Maknanya adalah harus ada satu nakoda yang mengantar gitu ya, yang mengelola gitu. Kalau ada 2 nakoda dalam satu kapal, maka nggak bakal sampai kemana-mana gitu ya. Saya rasa itu, saya pikirin gitu kan. Saya orangnya kan pemikir banget gitu ya, sampai apa dipikirin gitu ya. Kenapa disebut nakoda? Kenapa disebut mengarungi samudra? Itu setiap deh orang akad nikah tuh mengarungi samudra, mengarungi samudra, mengarungi samudra. Terus saya hubungin gitu ya, ada satu nakoda biar sampai kemana gitu ya. Nggak bakal sampai kemana-mana kalau ada 2 nakoda. Iya ternyata apa namanya kegagalan demi kegagalan dialami oleh keluarga. Saya bilang keluarga ya. Keluarga itu kenapa? Karena emang 2 nakoda itu, karena ketidaktaatan istri itu. Jadi ketaatan istri kepada suami adalah penjamin keberhasilan seorang suami. Mana Bu Darmi? Ini ketemu kata-kata mutiara tuh. Ya. Ketaatan istri kepada suami adalah penjamin kesuksesan atau keberhasilan suami. Gitu. Siapapun tuh, silakan diketik ya. Itu kata-kata mutiara yang keluar tuh. Artinya kalau di rumah ketika istrinya itu taat, ya, istrinya itu never say no gitu ya. Never say no pada suami. Apalagi bukan cuma never say no gitu ya. Always yes, always happy, always smile gitu ya. Maka tinggal nunggu waktu untuk menentukan keberhasilan rumah itu gitu ya. Sebab telah terjadi sinkron, telah terjadi perjalanan kesepakatan berdua yang indah begitu ya. Tapi suaminya no 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 no.
ketaatan kepada suami tidak pakai menunjukkan syarat asal suaminya taat. Ketaatan pada suami tidak mengharuskan persyaratan suaminya harus takwa. Ketaatan pada suami juga tidak diharuskan suaminya harus kaya. Jangan salah kaprah, ya, jangan salah kaprah dalam membaca situasi ini. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima. Kalau nggak terima, cerai. Gitu aja. Gampang kok, nggak usah ribet. Ya kan? Oh, begitu teman-teman sekalian. Jadi ketaatan istri pada suami, kepasrahannya gitu loh. Bukan suami harus baik juga sama istri, kan sering tuh saya juga bilang begitu. Nah begini, saya ini lagi ngomong standar basicnya gitu ya, standar basicnya. Kalau mau melompat ke dalam apa namanya huge jumps ya, lompatan yang huge ya, yang merupakan kemuliaan, mencontoh Rasul dan seterusnya gitu, ya jelas suami harus juga memuliakan istrinya. Karena suami yang memuliakan istrinya juga penjamin keberhasilan dan kesuksesan suami itu. Gitu ya. Jadi eh saya ketik aja ya, belum ada yang ketik ya. Belum ada yang ketik, saya ketik nih. Saya ketik ya, saya ketik sebentar ya. Ketaatan istri kepada suami adalah penjamin kebahagiaan rumah tangga dan suami yang memuliakan istrinya adalah penjamin kesuksesan rumah tangga. Oke. Oke, saya tulis tuh ya. Jadi memang ada timbal balik gitu ya. Ada tukar, ada timbal baliknya kalau nggak ada. Pasti itu. Don't worry, don't khawatir ya. Ah, mantap. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, demikian sebagai pengantar supaya kita bisa mengarahkan sampai menuju mahliga yang indah. Soal ini saya ilustrasinya begini. Sholat 5 waktu sehari semalam itu bukan sesuatu yang bagus loh, tapi harus gitu ya. Beda ya kalimatnya ya. Sholat 5 waktu sehari semalam bukan sesuatu yang bagus, tapi harus. Nggak bisa ditawar dengan apapun gitu loh. Nggak bisa ditawar dengan nyawamu sekalipun gitu ya. Karena dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Surat apa itu? Surat apa Mas Khalis? Saya punya software baru ketemu Mas. Baru ketemu saat nama softwarenya Lafzi. Lafzi ya. Lafzi. Bentuknya huruf to. Huruf zo, huruf zo. Huruf zo. Sekali antum klik huruf zo, keluar lafzi. Dan bacakan ayatnya, langsung keluar ayatnya. Nih, saya contohin ya. Nih, saya contohin. Saya baca nih ya. Klik.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keluar langsung 1 detik. Tuh, langsung keluar itu surat Al-Hijr ayat 99. Nih Mas. Lafzi. Zat. Ya Zat. Ini Zat. Ya, Masya Allah. Saya Jadi, sudah jadi saya ketemu, ya Allah, gampang banget kan kita suka bilang gini kan. Coba, walau anna lal qura itu ayat berapa ya? Ternyata tinggal diketik, bes keluar langsung. 1 detik nggak sampai. Ya, ini penting banget ini. Saya banyak hafal, tapi itu di mana tuh ya? Surat apa ya? Kadang-kadang lupa gitu ya. Surat Al-Hijr 59. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Jadi sholat 5 waktu nggak bisa ditawar dengan apapun, bahkan dengan nyawa. Yang lain nggak apa-apa, gitu ya. Ini saya harus batal puasa kata dokter. Kalau nggak batal puasa saya nggak tanggung nih. Ini orangnya begini gini 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 gini, ya boleh gitu ya. Tapi kalau ini nggak boleh sholat nih. Kalau umpamanya sholat saya nggak tanggung, nggak bisa ya. Mati pun sekalian nggak apa-apa. Kalau sholat diabaikan beneran. Ya lebih baik jamak bisa, qashar bisa, khauf bisa, duduk bisa, tidur bisa, merem bisa. Ya di mobil bisa, di tempat tidur bisa, nggak ada tawar menawar ya. Baik. Sian memang ada orang bangga nggak sholat di TV lagi, ada nggak? Ngetop itu lagi ngetren tuh ya, lagi ngetren nih orang pakai topi koboi ya. Saya tuh semua saya kerjakan kecuali sholat. Lah, sabar banget tuh Ustadz jawabinnya. Gue bilang kalau saya udah nggak bakal sabar tuh kayak begitu tuh. Anda kok bangga ya begitu ya? Lebih bagus Anda berkata saya sholat, yang lainnya enggak. Tahu nggak? Anda berzina, lalu Anda mabuk, lalu Anda membunuh. Serius itu. Anda berzina, Anda mabuk, lalu Anda membunuh. 3 langsung itu. Lebih bagus daripada Anda lakukan 3-tiganya langsung ketimbang 1 kali meninggalkan sholat. Ya, Anda berzina, Anda nggak kafir. Anda minal kabair, dosa besar. Anda mabuk, Anda nggak kafir. Ya, Anda melakukan al-kabair, dosa besar. Saya nggak berani ngomong yang ketiga, ya. Cukup yang 1, yang 2 aja. Ya. Setelah berzina, naudzubillah min dzalik, kemudian mabuk, naudzubillah min dzalik. Sekali saja meninggalkan sholat, maka Anda kafir. Habitat amaluhum. Hapus semua yang yang dulu. Gila aja. Enteng banget ngomongnya. Saya sholat, saya puasa apa semua, kecuali sholat. Lah, la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Yang begini nggak boleh tayang di TV. Apalagi yang ngomong seorang tokoh. Gitu ya. Baik. Baik, kenapa saya hubung sholat ya? Oh, saya mau ngomong gini. Mohon maaf, saya mau ngomong gini tadinya ya. Sholat itu 5 waktu sesuatu yang harus. Ketika Anda menambahi dengan sholat rawatib sebelum subuh, sebelum zuhur, sudah asar, sebelum asar, maaf. Sebelum maghrib, sudah maghrib, sebelum isya, sudah isya. Maka itulah sesuatu yang sangat bagus. Nah gitu. Seorang istri taat pada suami, bagus nggak? Nggak bagus. Seorang istri taat sama suami, bagus nggak? Nggak bagus, tapi harus. Yang bagus itu seorang suami menghormati dan memuliakan istrinya. Begitu. Baik, terima kasih. Silakan Mas Khalis, kita lanjut dengan tanya jawab sebagaimana yang saya janjikan pada hari kemarin. baik, alhamdulillah wasyukurillah. Silakan jemaah, ini tema yang sangat penting dan kemarin terputus karena waktu ya. Silakan yang ingin kembali bertanya, berdiskusi, sharing gitu ya. Dan ini sangat penting karena ini akan memperkuat akidah kita, karena ini bagian dari satu prinsip ya dalam rumah tangga, bahwa ketaatan itu telah menjadi sebuah, tadi seperti yang sempat Babe katakan, menjadi sebuah pintu untuk meraih kebahagiaan keluarga gitu ya.
ketaatan seorang istri terhadap suami, dan bagaimana seorang laki-laki tentu juga tanggung jawabnya lebih besar karena disebutkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam Al-Quran bahwa kawamah itu kepemimpinan ada di laki-laki, dan ketika pemimpin itu salah atau salah jadi nahkoda tentu akan besar dosanya ya Ustaz ya. Ya, Menanggung. nanggung semua dosanya gitu ya. Tapi makanya laki-laki atau suami itu menjadi pintu surga ataupun jadi pintu neraka bagi seorang perempuan gitu ya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nih ada pertanyaan, silakan. 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 Kemarin ada yang bertanya, ini kalau kita lihat katanya banyak sekali kasus-kasus KDRT gitu ya. Kemudian soal istri begitu sabar menghadapi kelakuan suaminya yang kasar gitu ya. Apakah harus sabar seperti itu untuk mendapatkan surga gitu? Kemudian apakah itu justru malah disebutnya bunuh diri gitu ya? Karena ya dibiarkan suaminya melakukan kekerasan sehingga karena dengan tadi salah memahami ayat barangkali ya, taat terhadap suami dan apapun yang dilakukan akhirnya menjadi tidak mau berontak atau tidak mau melaporkan. Itu gimana Be kalau kasus kayak gini Be? Sebentar, saya luruskan dulu kata-katanya. Sama juga bunuh diri. Nah, yang dilakukan suami yang kasar itu, kasarnya pakai pisau, kasarnya pakai golok, kasarnya pakai senjata, apa pakai double stick, apa pakai parang, apa pakai celurit. Jadi kalau kasarnya pakai benda yang bisa mendatangkan kematian, ya benar harus segera memisahkan diri, gitu kan. Jadi kasarnya ini sesuatu yang bisa dimaklumi atau tidak, kasar verbal atau kasar dari sikap atau dari justru kasar dari betul-betul ya tindakan tangannya gitu. Dan kasarnya itu adalah setiap hari, apa setiap saat gitu. Apa cuman baru sekali diingetin seumur hidup gitu loh. Ya, gimana tingkat kekasarannya. Jadi harus clear Mas Kolis, harus clearnya. Sebab kalau umpamanya suami yang kasar diam di situ sama juga bunuh diri, lebay juga sih kalau buat saya gitu ya. Apakah setiap menit kasarnya, apakah setiap saat kasarnya, apakah kekerasan itu fisik atau verbal gitu. Kalau kekerasan fisik, apakah menggunakan benda apa tidak gitu loh. Apakah dan seterusnya. Ada yang belum melakukan kekerasan itu, tapi dia minta bercerai. Kenapa? Karena ada masalah kejiwaan. Itu saya mendukung perceraian itu gitu, sebab masalah kejiwaan kan kadang-kadang bisa sleeping with the enemy gitu kan. Tidur dengan musuh di samping gitu ya. Jadi tingkat kekasarannya seperti apa? Kekasaran yang bisa dimaklumi, yang disabarin, yang didoain, kan sering saya katakan. Kekasaran itu bisa diatasi dengan ruqyah gitu ya. Baru tadi waktu tahajudan, waktu saya mendusin tengah malam tadi. Pas saya buka ada yang ngirimnya itu adalah 7 tanda manusia yang sedang berada dalam gangguan jin. Gitu loh, sakit yang tidak jelas juntrungannya, gatal di seluruh badan yang tidak ada penyebabnya. Kekasaran itu salah satu penyebab gangguan jin. Jadi jangan langsung ke situ, jangan do not jump to the conclusion gitu lah. Jangan lompat kepada kesimpulan harus cerai, jangan lompat pada kesimpulan harus divorce sebelum kita mengupayakan upaya-upaya itu. Sering saya katakan, seorang istri coba deh ya kalau di rumah ada suasana yang kagak enak begitu dan ini dikonfirm oleh hadis Nabi tentang upaya jin dan syaitan memisahkan. Coba bangun di tengah malam, munajat pada Allah, itu bikin jin kepanasan di rumah. Doa, ya, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, baca surat Ar-Rahman, baca surat Ar-Ra'd, baca surat Yasin, dan baca surat Ar-Rahman Al-Kahfi atau B10. Tiup airnya gitu ya. Jadikan air minum itu buat sekeluarga. Jadikan suami bikin kopi dan bikin teh dari air itu. Udah dilakukan ke situ belum gitu. Lalu kemudian di samping itu semua upaya-upaya seperti itu zikir pagi sore udah dijalanin belum?
Kemudian rumahnya dari ujung depan sampai ujung belakang harus bersih, wangi, dan tidak boleh ada najis. Nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada kotor, nggak boleh ada jidal yang berdebat, yang berbantah-bantahan, nggak boleh. Nah, kalau itu belum dijalanin, jangan dulu, karena itu bukan kesalahan suamimu, tapi jin dan syaitan yang mengganggu dan memasuki suamimu. Ya, sekali lagi itu ya, bukan kekasaran murni dari suamimu, tapi ulah jin dan syaitan yang bersemayam di dalam tubuh suamimu. Bukankah ada hadis tentang sahabat yang kemana-mana maaf digandulin jenggotnya oleh malaikat gitu. Ya, itu artinya bahwa makhluk-makhluk seperti itu memang ada yang disenangi. Dan ketika seseorang itu jin ya disenangi, seseorang itu disenangi oleh jin, maka jin akan bersemayam. Jin bersemayam di mana? Ada yang bersemayam di mata. Akhirnya dia matanya kabur, tidak bisa baca Quran dan sebagainya. Karena dia seorang yang ahli qiraat. Saya punya pengalaman itu. Ketika di ruqyah, matanya baru jelas, baru terang. Bayangin, ada jin yang ada di mulut gitu ya. Kasar aja mulutnya. Kadang dia waktu itu saya bilang, itu kan saya cuma spontan, saya tuh nggak niat ngomong begitu. Tapi terus berkali-kali, sehingga saya berkesimpulan nih orang jin ada nih gitu. Sebab dia sering menyesal dengan ucapan apa yang dia sampaikan. Ada satu ceramah tuh seorang ustadz yang menceritakan begini. Mulut itu adalah cerminan dari hati, katanya dia. Kalau seperti teko, kalau air putih di dalam teko begitu dituang, maka itu dalamnya berarti air putih. Kalau dalamnya teh dituang, maka keluarnya teh. Kalau dalamnya kopi dituang, maka keluar kopi, isinya berarti kopi. Kalau saya akan katakan, no, itu teko, bukan orang. Orang nggak begitu. Manusia nggak begitu. Belum tentu yang dikeluarkan mulutnya itu hatinya, belum tentu. Apalagi setelah saya belajar micro expression. Apalagi saya telah belajar, apa namanya, lying to me. Ya, apalagi saya telah belajar teori-teori itu. Ada kalanya hatinya itu berbeda dengan apa yang diucap. Itulah disebut bohong. Gitu. Jangan salahkan hati. Hati mah bersih. Hati mah tempat kita mengadu dan tempat kita bertanya, hati nurani. Jadi belum tentu. Itu, oh pokoknya kayak teko aja. Kalau dalamnya air putih, keluar pasti air putih. Heh, itu teko, bukan orang. Kalau manusia nggak begitu. Gitu ya. Hati nuraninya insya Allah berada dalam kebaikan, sementara mulutnya kadang-kadang ada kejahatan. Karena apa? Karena pikiran dan mulutnya itu telah dirasuki oleh makhluk jin dan syaitan, atau kekurang pahaman ilmu dalam menyikapi. Tapi hatinya harus kita kembalikan kesucian dan kebersihannya. Begitu Mas Khalis. Jadi kalau soal kekasaran sampai di level berapa, sampai di tingkat berapa, apakah sudah ada upaya untuk mencegah atau mengurangi kekasaran itu? Kekasaran atau ADRT yang bisa dan boleh dicerai itu adalah apabila kekerasan fisik ya telah menyakiti, menyebabkan sisa bekas, ya bengep gitulah, ya benjol gitu ya. Bengep, bekas, dan mengancam jiwa. Nah, begitu. Baik. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi sangat tergantung ya, Pak ya. Jadi tidak bisa kemudian dipukul rata, digeneralisir bahwa kekasaran yang dimaksud itu kemudian menjadi sebuah keputusan harus cerai gitu ya. Hmm. Ini akan ada level-level tertentu yang memang harus kita sikapi, dan tadi ada satu unsur intervensi dari bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin yang juga kita harus waspadai. Ada rukiah di hari Sabtu, insya Allah ya harus juga ikut supaya lebih lengkap kita kajiannya dari mulai parenting sampai tadi rukiah. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi silakan. Yang ingin share silakan juga untuk berbagi pengalaman barangkali juga boleh gitu. Pak Husairi, silakan Pak Husairi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Ustaz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mesti ngapain? Silakan sharing Pak Husairi soal
tadi bagaimana ketaatan seorang istri ini mungkin kalau dalam pengalaman rumah tangga yang sudah berusia berapa tahun Pak berumah tangga Pak Husseiri? Baru 32 tahun, 35 tahun jalan. Jalan 35 tahun. Pacarannya berapa tahun tuh pacarannya? Pacarannya nggak lama, ketemu tiba-tiba, terus 3 bulan, 4 bulan lah, langsung. Berarti Ya, hampir sama Pak dengan saya. Saya tuh bersama istri saya ini 37 tahun Pak. alhamdulillah. Jadi dari SD dia, ya sayanya tuh SMP, SMA gitu ya. Kami sudah bersama-sama dan apa namanya saya membina, mendidik, ngaji ya, ngaji dan tiga 13 tambah 25 38 tahun Pak. Masya Allah ya. Walau usia perkawinannya baru 25, tapi bersamanya 38 tahun ya. Tinggal bersama itu yang 25. Sebab apa namanya? Mohon maaf saya ya istilahnya backstreet jadian gitu ya. Saya apa namanya? Mendidik lah begitu ya. Selama 13 tahun dekat sekali dengan beliau dan keluarganya gitu. Jadi saya bolak-balik ke rumahnya itu. Pacarannya 11 tahun, 12 tahun. Silakan. Ya, Ya, betul. ya namanya itu tadi apa? Rumah tangga, seperti yang Babe bilang, mengarungi samudra yang luas kan itu. Pasti ada rintangan, hambatan, gangguan, dan macam-macam pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, sambil sambil mengarungi lautan samudra itu, ya sambil belajar. Ya, dari yang tadinya saya misalnya mudah marah, ya, mudah emosi, ya sekarang ya mulai pelan-pelan ya kalau istri lagi ngapain ya udah saya diam aja kan gitu. Jadi memang pada akhirnya kita bisa mencari titik temu ketika yang bagus tuh memang ketika salah satu marah, yang satu lebih baik diem. Karena kalau dua-duanya langsung buka sarung golok misalnya, ya itu akan terjadi perang Badar kan gitu. Jadi ya udah kalau di situ ya kita diam. Nanti itu diam, mencoba ini meredam lah gitu, kira-kira seperti itu Pak. Baik, keren itu. Memang begitu orang yang mengerti dan yang paham pasti apa namanya tindakan yang dilakukan adalah diam karena diam itu adalah apa ya falyakul khairan aw liyasmut lah. Karena Rasulullah juga diam ketika Siti Aisyah sudah mulai berkata-kata. Sahabat Nabi yang 4 juga mencontohkan hal yang sama begitu ya. Eh Sayyidina Ali orang yang gagah, yang kuat, yang tidak bakal menetes air matanya illa kecuali dengan urusan kepada Allah dan beliau orang yang salah satu yang paling alim di antara para yang lain waktu Fatimah Zahra wafat itu melihat kisahnya itu sangat mengharukan sangat menyedihkan sampai sampai istilah kita itu sampai jatuh terduduk sambil mau pingsan ketika ditinggal oleh yang mulia istri tercinta Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita lihat hadis itu kan kecintaan Sayyidina Ali kepada Fatimah itu, ya gimana orang kalau ditinggal nangis sampai mau pingsan begitu ya bagaimana tuh? Bagaimana gambarannya itu? Betul-betul kecintaan yang maksimum daripada Sayyidina Ali kepada Fatimah Zahra begitu. Begitu juga yang lain ya. Betapa Rasulullah SAW blank. Kalau istilah saya tuh blank dari film, dari video, dari hadis, dari cerita-cerita. eh apa namanya? Sampai gue mau ngapain nih gitu loh. Sampai kemudian Allah menghiburnya dengan Isra dan Mi'raj ya. Dan kemudian hijrah dan seterusnya ya. eh di rumah aja kata Zaid bin Harisah gitu ya. eh apa ya ya tafakur aja gitu ya. Mungkin istilah blank itu nggak tepat. Merenung aja mungkin gitu ya.
aduh gimana sih mestinya gitu lah. How ke ya Rabbi gitu ya. Gimana lah ya gitu. Jadi Allah a'lam bishawab, sulit menggambarkan apa namanya kehilangan dari orang yang kita cintai seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Usairi sebenarnya salah satu inti. Diam aja itu jauh lebih indah, jauh lebih baik. Ya, silakan. Dari Bu Sri, silakan Bu Sri Haryanti. Assalamualaikum, Mbak Be. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Pak Ustadz. Waduh, ini gimana nih? Mau bertanya dan ini apa ya? Curhat juga kali, Pak Ustadz. Silakan, silakan, silakan. Gini, Pak Ustadz, bertanyanya ini begini. Saya itu sudah menikah dengan suami saya udah lebih 35 tahun, Pak Ustadz ya. Masya Allah, Iya. Alhamdulillah. Tapi ini bagaimana awalnya ini? Saya belum pernah mengemukakan ini kepada siapapun, baru kali ini Pak Ustadz ya. Insya Ya Allah Pak ada Ustadz. hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya. Eh, jadi ibu mertua itu guru ngaji ibu saya itu. Eh, nah itu anaknya itu melihat bahwa ibu saya itu sebagai muridnya terus suka sama saya, tapi saya biasa-biasa aja, nggak menaruh hati. Saya saya kuliah mulai sampai saya selesai itu dia tunggu 7 tahun eh, untuk sampai saya selesai gitu ya Pak Ustadz. Saya masih rasanya belum ada hati gitu. Tapi terakhir saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau emang ini jodoh saya, Engkau pasti akan mudahkan gitu ya. Dia mau menunggu sampai 7 tahun, sampai akhirnya saya menikah itu hatinya masih belum terpaut gitu Pak Ustadz ya. Hati Eh, ibu yang belum hati terpaut. saya iya Mm, belum terpaut kepadanya gitu. mm, mm. Eh, nah, saya pikir saya berdosa enggak ya nih menikah tapi tanpa cinta begitu Pak Ustadz ya. Saya cuma melihat dia keluarga yang baik, saya komitmen aja gitu ya. Apalagi saya sudah minta kepada Allah kalau memang ini jodoh saya. Nah itu awalnya jadi saya belum tumbuh gitu Pak Ustadz ya. Baik, Karena baik, komitmen aja gitu. baik. Kedua, itu pertanyaan pertama. Kedua yang saya mau tanyakan, kalau kita mencintai sesuatu itu bagaimana takarannya supaya cinta kita itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Mantap, Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. mantap. Dua itu Masya aja. Allah. Demikian Pak Ustadz. Aduh mudah-mudahan saya ini Allahu termasuk Akbar. kategori. Baik, Demikian Pak sahabat. Ustadz ya. Allahu Akbar. Sahabat MKI seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan ini atau mendengarkan rekaman ini. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang ahli surga, insya Allah. Ibu Sri Haryanti yang sangat indah, ya. Ingat sangat indah. Betul-betul pagi ini terinspirasi oleh Ibu semua kita ini. Baik, akan saya bahas bahwa justru yang seperti Ibu inilah yang harus menjadi contoh semua orang. Ya, justru yang seperti Ibu inilah yang harus menjadi contoh. Mengapa? Karena justru kita mesti mengalahkan ego, mengalahkan nafsu, mengalahkan rasa cinta itu. Karena komitmen jauh lebih tinggi dari cinta, Bu. Gitu. Ibu sudah tepat sekali. Ya, udah tepat sekali menuruti, mengikuti, mengarahkan, terus mengabulkan, menghargai rasa tunggu 7 tahun itu, menghormati guru itu adalah guru ngaji itu, dan seterusnya. Ibu adalah orang yang tepat untuk dijadikan contoh di sini. Bahkan di antara kita semua, bahkan di antara saya, di antara siapa. Kenapa? Karena ibu betul-betul pelaku dari apa yang sering saya ungkapkan. Dari apa yang sering kita diskusikan di sini. Ibu jangan khawatir, jangan ragu, jangan gelisah. Karena ibu adalah betul-betul contoh terbaik pagi ini yang bisa kita terima.
Komitmen itu yang penting. Ya, bahkan cinta bisa beralih, tapi yang namanya komitmen tidak beralih. Ketika dia beralih, maka itu sudah bukan komitmen lagi. Begitu, bahkan cinta berbagi, gitu. Tapi komitmen tidak bisa. Jadi komitmen lebih tinggi daripada sebuah cinta. Komitmen itu yes, whatever you say, gitu ya. Kalau cinta bisa diorak-arik ya. Cinta bisa terbolak-balik hatinya. Cinta bisa itu bukan cinta namanya kata orang bilang. Enggak juga ya. Rasul mencintai istrinya dan beberapa istrinya. Kita mencintai anak kita dua-duanya. Cinta tak bisa dibagi. Ya, akhirnya kita berbagi. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang dibutuhkan gitu ya. Saya akan bawakan kopi si Aisyah. Kenapa? Karena dia emang orangnya pengkopi gitu kan. Dia memang seperti saya lah. Saya memahami dia suka kopi. Saya nggak akan bawakan kopi Aliyah gitu ya. Saya membawakan Aliyah itu jus atau minuman segar lain yang dia suka gitu ya. Artinya bukan saya tidak cinta keduanya, tapi saya melempatkan pada porsinya. Apa yang Ibu Sri Haryanti sampaikan, justru itu adalah yang sebaik-baiknya contoh gitu. Tidak harus cinta, karena yang penting itu adalah rela, antarodin, saling redo, ya bukan cinta, saling redo, ya. Orang yang begitu mencintai emasnya dan tinggal satu-satunya di tangannya, ketika dia melakukan transaksi menjual cincin itu, ini cincin yang saya cintai, tapi harus dilepas juga untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk dijual, gitu kan? Nah, itu menjualnya itu dalam keadaan rela dan redo, cintanya dikorbankan. Jadi apa yang Ibu katakan sudah tepat, sudah benar. Komitmen itu di atas. Cinta bisa tumbuh seiring perjalanan. Buktinya nggak pakai cinta, anaknya banyak. Asik. Iya, Pak Ustadz. Nah, Aduh. ya. Iya. Bersiap-siaplah dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah terhadap kehidupan ini. Niscaya, aduh, aduh, saya suka membayangkan gitu ya sampai terindu-rindu gitu ya. Gimana terindu-rindunya dengan surganya Allah gitu loh. Aduh, elah, gimana ya? Sampai saya, sampai saya, ya Allah, ya Rabbi, ya, ya. Gini, di sana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu loh. Yang kata Rasulullah, apabila ada seorang yang masuk ke dalam api neraka jahanam selama 1000 tahun, dan kemudian dia direndam di dalam api, dalam keadaan la yamutu fiha wa la yahya. Nggak hidup, nggak mati. Ya, nggak hidup, nggak mati. Kemudian dia diangkat kepalanya sedoang. Diangkat kepalanya doang. Sementara 1000 tahun dia udah mendekam di dalam api jahanam. Yang ketika rusak tuh kulitnya, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru biar dia merasakan kepedihan itu. Kemudian dia diangkat, coba lihat keluar kepalanya untuk melihat Allah. Maka dia nggak akan lagi merasa sakit walaupun dalam api jahanam. Dan dia akan melupakan selama 1000 tahun itu. Mengapa demikian? Begitu nikmatnya memandang Allah. Begitu nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kalian akan memandang Allah sebagaimana kalian memandang bulan purnama di dunia. Jauh, gak bisa terjangkau. Jauhnya segitu gitu. Tapi indahnya itu kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Allahun nuru samawati wal ard. Mandang doang tuh udah lupa tuh segalanya gitu. Lu bayangin, bayangin. Ya Allah, ya Rabbi. Pantes kalau orang selevel Rabiatul Adawiyah, doanya itu, ya Allah, kalau saya beribadah karena mengharapkan surga, jauhkanlah aku dari surga. Kalau saya menghindarkan maksiat karena takut api nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka jahanam, ya Allah. Tapi kalau aku beribadah
karena ingin melihatmu ya Allah. Jangan jauhkan wajahmu dariku ya Allah. Sampai kayak begitu doanya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah. Jadi surga yang kita nantikan itu di atas segala sungai-sungai susu, sungai-sungai itu di atas gitu loh. Di atas daripada buah yang menghampiri gitu loh. Di atas daripada keringat yang bau kasturi. Di atas dari kekuatan, kebaikan, kemuliaan. Di atas itu semua. Kenapa? Karena saya merindu gitu loh. Dengan wajhullah gitu. Di dunia nggak punya kesempatan untuk mencium tangan Rasulullah. Gitu. Dan Allahu Akbar. Kalau ketaatanmu kepada suami berbuahkan itu, maka perjuangkanlah dengan ketaatan suamimu. Wahai para suami, kalau memuliakan mereka diganjar dengan itu, maka muliakanlah mereka. Karena ganjarannya itu adalah amazing gitu loh. Ganjarannya itu adalah ya surga yang nggak pernah terdengar oleh telinga nikmatnya, nggak pernah terlihat oleh mata bagusnya, tak pernah terucap oleh lidah menggambarkan kenikmatannya. Hanya memuliakan mereka dan istri hanya taat kepada suami dan sholat. Selesai itu semua urusan. Kau akan meraih itu. Wallahu alam bisawab. Satu lagi terakhir ada. Silakan. Amin ya Rabbal Amin ya. Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salam ya, Jazakumullah Bu, ya. Pak Ustadz. Ya, kirim salam. Baik, Allah. alhamdulillah inspirasi besar yang dari Bersiri ya. Mudah-mudahan yang lain banyak mengalami barangkali Be ya. Jadi Insya karena Allah. Insya itulah Allah. yang berusaha dikedepankan daripada soal rasa itu. Karena rasa itu bisa bolak-balik kata Babe tadi. Naik turun itu rasa ya. Tapi kalau Nah, kita istiqomah mempertahankan keistiqomahan dengan izin Allah, insya Allah itu akan memperkuat rumah tangga. Silakan ada yang ingin di-share. Barangkali Bu Nini, Irawan yang ingin sharing juga. Atau yang lainnya silakan. Bu ini lagi di Jakarta apa di mana? Lagi di Mekah? Ya, Be. Assalamualaikum, Be. Lagi di Mekah? Persiapan umroh, Be. Oh, Masya Allah. Betul kata istri saya. Persiapan, betul. Be, Ya. program MKI yang Cinta Bersemi Kembali, umroh couple, jalan kan, Be? Jalan. Allah. Yang apa namanya? Yang bakal ikut diperkirakan lebih daripada 100 ya, lebih dari 100. Insya Allah 5 bis ya, Be. Bismillah Iya, ya. sebab saya kemarin di Bogor sambutannya luar biasa dan itu satu grup sama maaf ini saya bocorin sedikit ya sama keluarganya Syahrini. Oh, ya, si Reno Barak. Ya, satu grup ya kita akan jalan bersama-sama tuh, insya Allah ya satu grup ya Amin, amin. di grup pengajian beliau saya kemarin diundang dan Jumat depan juga kembali ke keluarga itu. Insya Allah kita akan umroh bareng-bareng insya Allah doakan. Baik. Untuk MKI, kalau misalnya ada yang belum pernah umroh, yang sudah hafiz Al-Quran, MKI ada harga spesial 31 Oktober di 22.950 udah all in. Masya Allah mantap itu. Iya, dan hari ini yang CSR 3 Oktober, kemarin kita sempat share di grup MKI, ini untuk orang yang belum pernah umroh, kemudian hafiz atau yang nggak mampu, kemarin di angka 17,5. Kebetulan respon dari masyarakat luar biasa dan hari ini bersama UAS. Oh, Masya Allah. Hebat. Maju. Iya, sehat terus ya, Be. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran, jazakillah. Amin, Allahumma amin. Dan sebagai penutup yang juga ingin saya tanyakan, Beh, soal kenapa Rasulullah begitu meng-highlight ya tentang ketaatan seorang istri terhadap suami ini, apakah memang ada satu fenomena memang kebanyakanlah itulah sebuah rumah tangga itu menjadi gagal gitu, Beh? Ya, betul. Sebab nikah itu separuh daripada agama.
Sahih. Bukhari. Ya, nikah itu nisfuddin tuh, separuh daripada agama. Jadi yang separuhnya lagi bertakwalah kepada Allah, maka perfect dia, sempurna dia. Bayangkan kalau yang separuhnya itu nggak diraih, sangat sulit, sangat sulit. Setakwa-takwanya orang dia baru separuh daripada agama. Bayangkan, separuhnya lagi berumah tangga. Ya sayang. Jadi betul-betul harus di-highlight dan ketaatan itu akan membuahkan keberhasilan. Dan ujiannya seorang istri ya memang demikian. Tapi jangan lupa, seorang suami juga sangat ditentukan oleh sikapnya sendiri dalam keluarga. Nah, itu kita bahas pada Senin dan Selasa depan yang akan datang. Kita kupas dari hadis, khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian, kumnya di sini mobil khusus laki-laki. Ya, karena didahului dengan Nabi lagi berbincang-bincang dengan para sahabat. Dan sahabat itu kan macam-macam. Abu Bakar Siddiq, kata-katanya menjadi pegangan semua manusia. Umar bin Khattab, amanahnya, tabliknya menjadi pegangan, dan amar ma'ruf nahi munkar adalah andalannya Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, amanahnya adalah memegang amanah, nggak ada tandingannya. Utsman bin Affan adalah betul-betul orang yang memegang amanah sebaik-baik amanah. Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang menandingi fatonahnya, kecerdasan dan kelembutannya berpadu satu dalam jiwa Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, Ubaidillah, Zubair bin Awam dan sebagainya. Tapi dahsyatnya kata Nabi, khairukum, yang paling baik di antara kalian itu khairukum li ahlik, yang paling baik sama keluarga. Sampai mendapat derajat kayak gitu tuh gimana ceritanya? Kok bisa? Nah, itu kita bahas pekan depan. Sehingga balance. Kalau seorang istri, kunci surganya harus taat pada suami. Maka suami, keberhasilannya, kemuliaannya dimuliakan di luar. Juga bagaimana cara dia mengelola dan berbuat baik kepada istrinya. Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah. Sudah ada bocoran dari Babe ini tema untuk pekan depan ini. Baik, yang yang dimuliakan Allah, silakan Lanjut, Mas untuk Edi. di-share ya. Dilanjutin dengan diskusi tanya jawab berikutnya. Oh ya, yang belum berinfak saya ingatkan. Ayo, biar kita eksis terus, biar kita bisa menampilkan dakwah-dakwah terbaik terus, biar kita bisa bikin sunatan, biar bisa kita bikin rukyah, mengundang semua, biar kita bisa bikin acara-acara tertentu gitu ya. Dan kita kan wajib berinfak. Nggak ada toleran tuh dalam berinfak, berapapun ya. In allazina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Maka yuk kita berinfak, dan mobil khusus kita berinfak kepada majelis keluarga Indonesia. Tinggal di-scan dan sampaikanlah walau berapapun, karena itu penting untuk melanjutkan dan menyebarluaskan sayap-sayap dakwah berikutnya. Saya serahkan lanjut kepada Ustadz Khalis Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallahu kasih. khairan, Deh. Mudah-mudahan berkah pagi ini, dan semuanya juga jamaah yang ikut kajian di pagi ini, Allah limpahkan keberkahan ya untuk kita semua dan keluarga kita ya, dan apa yang sudah kita dapatkan dari Babe Haikal dan juga beberapa jamaah yang sharing, mudah-mudahan jadi inspirasi besar dalam kehidupan kita bagaimana menata rumah tangga. Kalau kajian kali ini di hari Senin dan Selasa, kita lebih mementingkan soal bagaimana ketaatan seorang istri terhadap suami, dan insya Allah di pekan depan bagaimana seorang suami yang harus menjadi figur yang teladan, dan dia akan mendapat kemuliaannya ketika dia orang yang paling baik terhadap keluarga. Insya Allah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut terus kajian Majelis Keluarga Indonesia, dan dari Senin sampai Ahad selalu ada kajian di pagi hari, dan di malam hari bersama tadabbur Quran bersama Tuan Guru Subhan Fajar. Dan di malam Ahad ada sebuah kajian spesial khusus, kita mengundang tamu-tamu khusus bersama Mutiara Hati malamnya. Dan jangan lupakan ini ada wakaf kembali, kita sudah membuka wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah bersama Tuan Guru, dan insya Allah ini akan kita
dedikasikan buku ini untuk kaum muslimin di NTB ya, karena ini NTB termasuk daerah yang disebut dengan sejuta masjid ya, karena di sana banyak sekali masjid, banyak sekali pesantren, banyak sekali majelis ta'lim, dan salah satu kontribusi kita adalah membagikan buku Tadabbur Al-Fatihah ini untuk saudara-saudara kita di NTB. Dan tentu ini buku ini harus juga dimiliki oleh kita semua ya, karena dibaca sendiri, dipahami sendiri juga, ini menjadi satu kunci penting untuk memperbaiki sholat kita ya, karena Al-Fatihah ini menjadi satu rukun sholat. Ketika sholatnya tidak sah itu apabila tidak membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sangat penting kita untuk mentadaburinya, karena Al-Fatihah juga menjadi salah satu terapi yang biasa dipakai oleh para peruqyah, karena Rasulullah mencontohkan itu dengan Al-Fatihah, dan artinya banyak sekali keutamaan yang insya Allah ada di buku ini, dan silakan untuk memilikinya dan bersedekah membagikan dengan membelinya banyak gitu untuk wakaf, untuk diri sendiri dan tetangga kita. Ini lebih baik tentunya ya, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuju kepada kebaikan, andala al-khadfalahu ajrun misla fa'ilih. Dan siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Betul sangat agung ya pahala yang kita dapatkan ketika kita juga mengajak orang lain, saudara kita, tetangga kita untuk ikut mendapat kebaikan salah satu dari buku ini, dan juga ikut kajian-kajian ini. Dan silahkan untuk nge-share ya semua kajian MKI di jaringnya masing-masing. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan atau amal jariah yang tidak putus ya. Dan Bu Sri silakan untuk di-scan, dan nanti Ibu Sri sudah masuk ke grup MKI, sudah ada, nanti di-share juga Ibu Sri ini ya. Sudah Pak Ustadz. Udah. Tapi Nanti saya akan nggak punya di-share. rekening Ustadz. Saya nggak punya rekening, jadi mungkin suami nanti yang Siap. itu. Ya. Iya, Silakan Pak Ustadz. ya. Di grup nanti di-share Bu Sri ya. Ada rekeningnya juga, bagaimana teknis untuk membeli wakaf buku ini, untuk wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurlah kita sudah menuntaskan kajian pagi ini dengan Babe Haikal bersama guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa juga untuk kita semua, dan barangkali ada jamaah sekalian yang sedang kurang sehat, atau mungkin anaknya atau keluarganya, anggota keluarganya yang lain sedang dalam keadaan sakit, maka kita coba kita doakan mereka semua, semoga Allah Ta'ala mencabut penyakitnya dan kemudian memberikan kesehatan yang sempurna. Dan juga barangkali ada yang sedang kesulitan, yang sedang dalam ada persoalan yang berat, mudah-mudahan Allah juga memberikan jalan keluar yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah